Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ARM baru saja bersamai menghadiri sidang kedua gugatan Jokowi ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Karena memang ijazah harus lengkap ya namanya. Ya. Joko Widodo. Ternyata yang ekspektasi kita di luar dugaan. Hakim dari awal sudah tidak adil. Dari kesalahannya dari pihak penggugat, sementara pihak sono santai. 2 minggu yang lalu, ketika sidang pertama, deal kalau hari ini adalah semua kelengkapan data para tergugat dan surat kuasa sudah lengkap semua. Tapi ternyata dikirim orang baru. Kalau dikirim orang baru berarti harus melengkapi data lagi. Oke? Dari situ saja kita sudah lihat ini modusnya akan seperti ini terus. Next, di persidangan yang ketiga pun sepertinya akan seperti ini. Ini apa sih indikasinya? Jika memang tidak punya ijazah asli, ngomong. Jika tidak bisa menghadirkan kuasa hukum dari pihak Joko Widodo, ngomong. Berapa sih harus bayar advokat? Mereka hanya mengirimkan para pegawai untuk mewakili, tidak advokat. Tadi cukup ramai di persidangan. Kami, padahal ini adalah sidang terbuka ya. Kami disebut penonton, padahal kami bukan penonton, kami adalah pengunjung sidang. Dan itu sidang terbuka, dan kami berhak dong untuk tahu apa yang disidangkan. Nah, kecewanya lagi, semuanya yang jelas 1, 2, 3 hakim tidak adil, dan 1 advokat kami tidak diakui keberadaannya, yaitu Bu Kurnia. Padahal di sidang yang pertama beliau ada. Ada apa sih? Mungkin kalau misalnya saya boleh beranalisa ya, karena di sidang pertama Bu Kurnia sudah cukup tegas, sudah cukup keras untuk mengusir semua yang tidak punya surat kuasa. Makanya sekarang mereka takut. Jadi lanjut. Kalau dibilang ini adalah drama Korea, kalau gue bilang bukan. Ya, kalau drama Korea mah kebagusan. Kenapa? Kalau benar, kalau ini tuh drama yang memang kita udah tahu nih. Lu suka endingnya kan? apa? Ya, kita suka kan nonton kan. Ini mah begini. Nah, itu kelihatan. Maaf ya Bu ya, ibu-ibu yang tadi yang ada di sana dan juga bapak-bapak ya. Aduh, actingnya kalian tuh jelek banget. Ya, inget deh, kalian itu adalah suara Tuhan. Jadi hati-hati dengan omongan kalian. Kalian ini bukan sebagai wakil dari penguasa, tapi kalian ini adalah wakil dari suatu kebenaran itu sendiri. Jadi kayak kalau memang benar, apa susahnya kita itu apa-apa KTP, surat-surat penting, apalagi namanya ijazah ya, itu adalah itu kita ya, bekal KTP kita ya. asli. KTP harus asli, tapi ijazah palsu. Nah, gimana sih? jadi artinya sebetulnya tuh simple banget kalau misalnya kita itu harus disuruh membawa ijazah asli, itu tuh simple banget. Kenapa harus diperpanjang? Itu satu pertanyaannya. Kenapa? Dan sorry kepada Ibu Hakim. Ibu Hakim, Anda punya anak dan cucu kan? Sebetulnya Bu, Ibu itu sekarang itu kita ini yang di sini yang ingin melihat kebenaran dari ijazah asli dari presiden. Kita itu ingin menyelamatkan negara kita ya dari hutang yang begitu banyak. Kalau memang ini terbukti palsu, Bu, insya Allah Bu, negara kita tuh aman Bu, tidak ada lagi hutang-hutang yang sekarang banyak ini. Jadi tolong Bu, buka mata batin, bukan mata batin, mata hati Anda. Nah itu Bisa dari aku. Bisa nggak kalau kita ngomong bahwa Bu Hakimnya itu sudah sogok seperti sogok By design bisa Ya, by jadi, design, karena by memang design, by skenario. 2 kali sidang seperti ini terus. Dan next sidang juga kita nggak tahu ya akan seperti apa. Yang jelas tadi seperti himbauan Bang Egi di atas, untuk next sidang kita bawa ijazah asli semua. Dan perbanyak teman-teman untuk datang ke sini. Anda boleh bawa ijazah SD, TK, SMP, SMA, bawa yang jelas asli. Nah, boleh. Jadi gini, himbauan Anda untuk next sidang
kita semua akan membawa ijazah kita. Ya. Jadi nanti ini ijazah kita, mana ijazahmu? Nah, gitu boleh nggak sih? Bawa Boleh, ijazah, boleh. bawa KTP, sorry ya. Asli. KTP asli. Ketika kita ditanya, ketika kalian dituduh kalian punya KTP asli, pasti akan berargumen dong. Ini loh KTP asli saya. Dan begitu juga dengan ijazah. Punya ijazah palsu, ijazah aslinya mana? Kalau misalnya benar-benar punya yang asli, pasti akan memperlihatkan. Oke, keamanan negara, kenyamanan negara, keamanan rakyat, kenyamanan rakyat ada pada kunci ijazah palsu Joko Widodo. Ketika benar terbukti ijazah Joko Widodo itu palsu, maka semua hukum yang keluar dari lisannya adalah batal secara hukum dan hutang adalah menjadi tanggungan Anda sendiri. Oke. Tepuk tangan yang cerdas, tepuk tangan untuk rakyat yang cerdas. Yang jelas pada 2 minggu yang akan datang kita semua bawa ijazah asli. Terserah mau TK, PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi. Yang jelas asli. Ya, dari RM ya. Ya, kita begitu ya. Sekarang mungkin dari teman-teman yang lain nih, ini adalah suara rakyat ya. Jadi kita bebas bicara apa aja. Mau bawa SMP boleh. Ayo siapa yang mau bicara? Adi mau bicara. Asik, bebas suka. Ayo Bu Rama. Keluarkan unek-uneknya. Ayo, nggak boleh malu loh. Kita rakyat tidak boleh malu. Tadi di ruang sidang teriak-teriak loh. Makanya teriak keselnya ya. Andaikan dalam persidangan ini kita tidak mendapatkan keadilan untuk Bambang Triyun, kami tunggu itu ijazah palsu Jokowi di akhirat nanti akan terpampang besar di padang mahsyar bahwa itu ijazah palsu Jokowi akan dipertontonkan seluruh manusia nanti di padang mahsyar bahwa ijazahnya Jokowi ijazah palsu. Saya udah yakin. Next ya. Oke. Siapa boleh Pi? Sebenarnya Mas Kalau duduk sono. Oh, kalau sini. Biar dapat ini semuanya. Oh iya, ya gitu ya. Ah ya udah deh. Sebenarnya ini persoalan gampang. Tidak perlu sidang-sidang seperti ini, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Hanya memperlihatkan ini ijazah asli saya. Seperti itu. Kalau tidak ada, ini ijazah palsu saya. Udah selesai. Nggak ribet kok. Nggak perlu sidang sana, sidang sini, sidang sana, sidang sini. Itu biaya dari mana? Itu kan pemborosan. Gitu. Balik lagi ke beras mahal. Beras mahal, Cabai 75. sembako mahal, Ya, apa-apa mahal. Listrik naik, BBM naik. Udah gitu kenaikannya di malam hari. Ketika orang-orang sudah pada tidur, BBM naik, sembako naik. Jadi yang tertekan emak-emak juga, rakyat kecil yang tertindas. Oke, balik lagi ke Himbauan ya untuk teman-teman semua, baik yang ada di grup ARM atau sahabat-sahabat yang ada di luar ARM, entah siapapun Anda, yang jelas sebagai rakyat Indonesia, sebagai emak-emak saat ini kita butuh bersatu, tanggalkan semua ego, termasuk emosi dan lain-lain. Saat ini kita butuh bersatu di next persidangan. Seperti himbauan Bang Egy, kita bawa ijazah asli kita masing-masing. Terserah mau SD, SMP, PAUD, terserah. Yang jelas bawa ijazah asli itu aja. Buat teman-teman semuanya, kita tunggu 2 minggu yang akan datang. Kita hadir lagi di sini dan jangan lupa teruslah teriakkan kebenaran dan kita terus lawan kezoliman. Hidup kita semakin susah. Kalau makanya kita jangan diam. Semakin susah kita harus terus terang berjuang demi kebenaran. Assalamualaikum. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Allahu Akbar. Tetap semangat. Ya. Oke, udah ya. Udah. Bu, Ibu,